warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua kelas 6. Sudah lama ya tidak berjumpa dengan Ibu. Kali ini Allah menakdirkan lain berjumpa kita di media video. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan kalian harus tetap semangat belajar di rumah meskipun kita belajar jarak jauh ya. Dan tidak lupa kalian harus membantu orang tua di rumah. Jangan main kemana-mana. Tetap jaga kesehatan supaya kalian bisa belajar dengan semangat. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa lagi dulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah memberikan ilmu dan pemahaman, dan mudah-mudahan Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang memberi rahmat kepada kita semua. Amin. Nah anak-anak, pada minggu ini di pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Ibu Dewi, sekarang kita akan mempelajari pembelajaran yang pertama yang berjudul Indahnya Saling Menghormati. Ini adalah pembelajaran pertama di pelajaran pendidikan agama Islam. Yuk, sekarang kita masuk ke pembelajaran bab pertama ya, yaitu Indahnya Saling Menghormati. Kita di bab ini akan mempelajari 4 materi. Yang pertama, sekilas perkenalan tentang surat Al-Kafirun. Yang kedua, insya Allah kita akan membaca surat Al-Kafirun dengan tartil. Kemudian di minggu ketiga kita akan menulis surat Al-Kafirun, dan di minggu keempat kita akan belajar tentang kandungan surat, isi surat Al-Kafirun. Yang pertama kita akan membahas perkenalan Quran surat Al-Kafirun. Anak-anak, kalian semua pasti sudah hafalkan Quran surat Al-Kafirun. Yuk, sekarang kita baca ya bareng-bareng surat Al-Kafirunnya. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'abiduna ma a'bud wala ana a'abidum ma a'badtum wala antum a'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Wih, anak-anak ibu sudah hafal ya? Pasti kalian kebanyakan sudah pada hafal surat Al-Kafirun. Dan sekarang kita akan berusaha mencari tahu apa sih kandungan dari surat Al-Kafirun. Jangan-jangan kalian cuma hafal bacaannya saja, sedangkan isinya kalian belum mengetahui. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu akan mencoba menjelaskan apa isi dari surat Al-Kafirun. Jadi kita tidak hanya cuma membacanya doang, tapi ternyata isi Al-Kafirun itu sebenarnya sangat dalam. Ayo kita mengenal lebih jauh surat Al-Kafirun. Apa sih surat Al-Kafirun? Bagaimana bisa turunnya surat Al-Kafirun? Nah, kita simak ya. Al-Kafirun artinya yaitu wahai orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun merupakan surat yang ke-109 dan terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy. Maksudnya, orang-orang kafir Quraisy menyerah terhadap dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak mau ikut dalam tata cara ibadah orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajarannya sendiri. Nah, anak-anak, pada zaman dahulu ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahkan ajaran agama Islam di kota Mekah, itu kan banyak sekali yang menyembah berhala-berhala. Nah, ketika Rasulullah SAW mengajak umat kaum Mekah untuk menyembah Allah,
mereka itu atau orang kafir Quraisy itu seperti menawarkan kepada Nabi Muhammad itu negosiasi. Seperti inilah kira-kira, hai Muhammad, aku mau loh nyembah Tuhan kamu, tapi dengan catatan kamu harus menyembah apa yang aku sembah, katanya, yaitu berhala yang mereka sembah. Nah, katanya harus gantian gitu loh. Misalnya Nabi Muhammad harus menyembah berhala, nanti orang-orang kafir Quraisy menyembah Allah. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat surat Al-Kafirun ini. Jadi intinya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi pada akhirnya mereka tidak saling menyembah dan saling menghormati keyakinan masing-masing. Di dalam Islam, dalam hal beribadah kita nggak boleh ada toleransi, tetapi kita boleh bertoleransi itu hanya dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Nah, maksudnya anak-anak, kita hanya boleh bekerja sama dan bertoleransi itu di dalam bidang sosial. Sosial itu maksudnya urusan pertemanan, sekolah, pekerjaan, belajar. Nah, itu boleh bertoleransi, tetapi batas toleransi di dalam Islam bukan dalam hal akidah dan ibadah ya anak-anak. Jadi dalam hal ibadah dan keimanan kita kepada Allah itu nggak boleh ada toleransi. Misalnya seperti ini nih, hai kamu ikut aku nyembah Tuhan aku yuk, nanti besok aku giliran nyembah Tuhan kamu. Nah, kalau yang kayak gitu nggak boleh anak-anak. Terus misalkan kamu ikut aku ke masjid yuk, nanti aku ikut kamu kemana gitu, ke tempat ibadah yang lain. Nah, kalau yang hal-hal yang seperti itu nggak boleh ya anak-anak. Nah, kalau misalkan ada teman yang seperti itu, kamu harus jawab, ya silakan Tuhan kamu, ya silakan Tuhan kamu, Tuhan aku ya tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam hal ibadah dan akidah kita nggak boleh ada toleransi ya anak-anak. Kalau masalah sosial silakan, masalah masyarakat, pertemanan, perdagangan itu boleh kalian bertoleransi. Tapi ingat, dalam hal ibadah dan akidah kita harus mempunyai keyakinan yang kuat. Paham anak-anak? Nah, sekarang ada pertanyaankah? Jika ada pertanyaan, seperti biasa, kalian boleh tulis di WA. Di WA grup kalian silakan boleh mempertanyakan apapun yang kalian tidak bisa. Berhubung materinya sudah selesai, nah sekarang Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan atau sebuah tugas yang nanti tugas atau pertanyaan-pertanyaan itu ibu buat di modul. Kalian bisa buka modul tersebut, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, setelah kalian jawab, kalian fotokan, kemudian seperti biasa distorkan atau dikirim lewat WA. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi bersama Ibu minggu depan. Ibu minta maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.